Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Gimana kabar teman-teman? Kemarin banyak sekali yang request tentang custom ROM di Xiaomi Redmi Note 8. Jadi teman-teman mungkin tahu ini apa? Ini adalah tampilan awal MIUI 12 di Xiaomi Redmi Note 8. Tapi ini adalah bahasanya custom ROM. Karena apa? Seperti yang kita tahu, MIUI 12 yang beredar sekarang yang official adalah yang Cina beta. Artinya apa? Yaitu yang hanya diperuntukkan buat para developer, dan kurangnya lagi tidak ada Google Apps, tidak ada bahasa Indonesia, hanya ada bahasa Inggris dan bahasa Cina. Tentunya buat para pemula yang baru memakai ROM MIUI ini akan sedikit kerepotan. Karena apa? Tidak ada bahasa Indonesia, dan apalagi parahnya tidak ada Google Apps. Jadi saya menginstal custom ROM bahasa MIUI, dan ini uniknya adalah sudah ada bahasa Indonesia, bahkan bukan bahasa Indonesia saja tapi komplit, dan juga sudah ada Google Play Store-nya. Kita lanjut saja. Kita lihat, inilah pilihan bahasanya sangat banyak. Jadi buat teman-teman mungkin para pemula yang pengen belajar oprek, pengen merasakan custom ROM bahasa MIUI, ROM ini adalah paling yang recommended. Karena kata teman-teman yang buat main game, ROM MIUI ini sangat smooth. Biasanya ada masa stop wizard seperti ini akan memakan proses yang lumayan lama. Jadi pastikan kartunya sudah ada paketan ataupun dikonekin ke wifi supaya berjalan lebih cepat dari biasanya. Kenapa? Kalau kita melewati stop wizard ini tanpa paketan, ini tidak akan bisa. Kemarin pertama muncul MIUI 12 ini, pada kaget adalah di pusat kontrolnya atau kontrol panelnya ini hampir sama dengan kontrol panel di iOS iPhone. Karena mungkin bisa bilang 90% sangat mirip. Tapi tidak kaget karena apa? Dari dulu ROM MIUI ini dapat sebutannya iPhone Cina, yaitu iPhone-nya orang Cina, yaitu tanpa membeli iPhone bisa memakai ROM MIUI, sudah bisa merasakan iPhone walaupun tidak sesemut iPhone. Yaitu dari tampilannya, yaitu tidak punya drawer. Bahkan sekarang dari kontrol panelnya ini sangat mirip. Dan buat teman-teman pemula, mungkin kalau di MIUI 12 ini sedikit beda kalau kita menarik notif pemberitahuan. Kenapa? Kalau notif pemberitahuan itu kita swipe yang kiri. Jadi kalau membuka ada pemberitahuan, kita yang kiri. Terus untuk membuka pusat kontrolnya, kita klik sebelah kanan. Biasanya kerepotan adalah HP yang belum punya note seperti ini. Ini sudah punya note, ada kamera di tengah, jadi bisa membedakan kalau kiri notif dan kalau kanan pusat kontrol. Dari kameranya pun ini dirombak habis, berbeda dengan kamera di MIUI 11. Tampilannya pun kalau saya perhatikan ini mirip punyanya Realme ataupun Oppo. Dari tulisannya dan sedikit tampilannya ini sangat mirip dengan punya Realme. Dan kelebihan lain di sini, HP ini sudah Android 10. Lihat, karena bawaan di Xiaomi Redmi Note 8 MIUI 11 itu masih Android 9. Kalau ini sudah Android 10. Jadi mungkin buat yang penasaran Android 10 tapi bahasa MIUI bisa mencoba ROM ini. ROM ini adalah ROM masih 12,1 Android 10, dan ini sudah di patch ID sama Om Jopra. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Om Jopra, kemarin sudah bikinkan patch ID-nya. Tapi saya bongkar dan pak lagi patch ID-nya dan saya masukkan ke dalam ROM, jadi nanti
tidak perlu menginstal Path ID-nya lagi, cukup install ROM saja sudah bisa merasakan bahasa Indonesianya. Terus untuk tutorial pasangnya jangan lupa syarat-syaratnya adalah sudah terpasang TWRP. Kalau belum terpasang TWRP, ikuti dulu tutorial saya sebelumnya, yaitu untuk UBL dan pasang TWRP di Xiaomi Redmi 8 ini tanpa repot-repot pasang, karena sudah saya buatkan toolnya khusus buat Redmi Note 8. Jadi buat para pemula nggak usah kerepotan menginstal TWRP, dan install ROM-nya pun nanti akan sangat aman dan tanpa repot-repot mengalami no OS install. Kenapa? Ini HP sudah masuk tipe new security, jadi teman-teman harus hati-hati kalau mau opreknya, jangan sampai salah. Kalau sampai salah bisa menyebabkan bootloop ataupun matot. Kalau sudah matot, ini harus menggunakan akun auto reset buat memflashingnya. Jadi simak sebagai berikut tutorial cara pasangnya. Pertama, kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Bisa teman-teman download ROM-nya dan simpan di SD card ataupun di USB OTG seperti saya ini. Bisa juga di internal HP seperti ini, cuman lebih amannya kalau kita simpan filenya di USB OTG ataupun di micro SD. Karena apa? Jaga-jaga jika HP-nya kena enkripsi ataupun sebutannya kalau di TWRP itu 0 MB, maka kita diwajibkan untuk memformat data. Semua partisi internal akan hilang, termasuk aplikasi juga yang kita install pun akan hilang. Jadi saya simpan di USB OTG ini, jaga-jaga kalau HP-nya kena enkripsi, karena dulu saya pernah pengalaman nyimpan ROM di internal, ternyata semasuk TWRP internalnya jadi 0 MB, jadinya saya harus mengulang mendownload ROM-nya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk memakai SD card ataupun USB OTG seperti ini, karena seperti yang kita tahu custom ROM masih itu sudah Android 10, sedangkan HP ini Redmi Note 8 ini masih Android 9. Karena biasanya kita saat upgrade Android ataupun downgrade OS Android itu kalau lagi apesnya akan terkena enkripsi. Jadi jaga-jaga kalau nanti terkena enkripsi, kita masih punya bahan di USB OTG ataupun di SD card. Syarat yang kedua adalah sudah terpasang TWRP. Jadi pastikan teman-teman sudah di UBL ataupun pasang TWRP. Biasanya kalau teman-teman yang punya HP yang beli second itu pasti pemula bingung, ini HP-nya sudah UBL belum. Kita lihatnya adalah dengan cara melihat di opsi pengembang status Mi Unlock. Kita juga bisa lihat di OM-nya, yaitu di setelan. Ada setelan tambahan. Kita lihat di sini belum ada mode pengembangnya, yaitu opsi pengembang. Jadi kita harus memunculkan opsi pengembangnya terlebih dahulu, di mana yaitu di tentang ponsel. Kita tap versi MIUI beberapa kali sampai muncul seperti ini. Tinggal satu langkah lagi untuk menjadi developer. Sekarang Anda sudah seorang developer. Kita kembali dan kita klik setelan tambahan. Di sini sudah muncul opsi pengembangnya. Bila HP sudah di UBL, biasanya kunci OM-nya tidak bisa diklik dan tulisannya pun sudah bootloader telah dibuka kuncinya. Begitu juga status Mi Unlock-nya ini juga sudah terbuka. Ini jika dalam kondisi hidup normal. Langsung saja kita masuk ke TWRP dengan cara matikan HP-nya terlebih dahulu. Daya mati, kita tunggu sebentar sampai HP-nya benar-benar mati. Pencet power dan volume atas bersamaan sampai muncul logo Redmi. Kita klik volume atas beberapa kali saat sudah muncul logo Redmi seperti tadi. Ini saya memakai TWRP BitBlack Recovery. Karena apa? BitBlack Recovery ini sangat gampang sekali, apalagi buat pemula. Berbeda dengan TWRP Orange Fog, tampilannya pun sudah sangat berubah. Kalau TWRP BitBlack ini sama halnya dengan TWRP official. Jadi menu-menunya pun sama dengan official, mungkin ada tambahan fitur-fitur yang baru, tapi tetap tampilannya seperti ini official, yaitu TWRP official. Langsung saja kita step by stepnya. Cara penginstalan MIUI masih Android 10, MIUI 12. Langsung
Pertama adalah kita pilih wipe. Kalau di TWRP OrangeVox biasanya ini tidak ada wipe, terus hanya pilihan kita suruh mencentang mana yang mau dihapus. Kalau di TWRP BitBlack di sini ada pilihannya Advanced Wipe, mana yang mau di wipe. Cuman kalau di TWRP OrangeVox ini kita harus mencentang mana yang harus di wipe. Pertama perhatikan yaitu Dalvik, Cache, dan data. Hanya 3 partisi ini yang harus dihapus. Jangan pernah menghapus partisi sistem ataupun vendor. Kalau orang bilang katanya nanti sistemnya nimpa, itu nggak ada ilmunya. Kalau seperti itu nanti akan saya jelaskan kenapa tidak boleh memwipe sistem ataupun vendor. Hanya 3 partisi ini yaitu Dalvik, Cache, dan data. Kita swipe to wipe. Ini jika kita memakai TWRP OrangeVox. Bagaimana dengan TWRP BitBlack? BitBlack itu lebih mudah seperti halnya official, yaitu wipe, terus kita swipe to factory reset. Ini sudah menghapus 2 partisi sekaligus, yaitu data dan Cache. 2 partisi itu sudah bisa kita menginstal room MIUI ataupun custom room langsung ya. Tadi saya taruh di OTG. Ini jaga-jaga kalau nanti HP-nya kena encrypt, ROM-nya tetap aman di USB OTG. Kita colok, kita pilih mount kalau kita di SD card ataupun di USB OTG nya kita contreng supaya hijau. Tadi sudah kita wipe factory reset atau web data dan Cache tanpa web system. Jadi tutorial ini sangat aman buat pemula tanpa takut nanti HP-nya jadi no OS installed ataupun sistem destroyed. Jadi ini sangat aman tutorialnya buat pemula. Lain lagi kalau sudah mahir oprek-oprek mungkin tidak bisa lihat tutorial ini karena ini khusus pemula saja. Langsung kita klik install. Tadi saya taruh di OTG jadi select storage, tapi kalau teman-teman taruh di internal kita bisa langsung mencari di sini. Misalnya langsung muncul kalau ini defaultnya internal. Cuman kalau di OTG kita pilih select storage, ini tulisannya USB storage. Tadi saya taruh di LostDir. Kita lihat ini adalah MIUI 13,3 Gingo, yaitu khusus Redmi Note 8 yang Snapdragon, bukan yang MTK. Langsung kita pilih masih 3,3, kita swipe ke kanan. Kita lihat ini lagi proses kita menginstal MIUI Android 10, MIUI 12. Mudah bukan tutorialnya? Ini sangat aman tanpa nanti ada resiko. Karena apa? Umpama kita gagal menginstal ROM-nya pun kita tinggal reboot sistem, itu masih bisa masuk home screen. Lain lagi kalau tutorial lain ada yang mengharuskan menghapus sistem dan vendor. Saat menghapus sistem dan vendor terus kita gagal flashing, nanti akan menyebabkan no OS installed. Itu yang nanti bakalan repot kalau masuk HP tipenya security seperti ini. Kita tunggu, biasanya prosesnya kurang lebih 5 menit. Ini masih proses, kurang lebih nanti sebentar lagi selesai. Perhatikan kalau di TWRP BitBlack ada tulisan starting BitBlack process. Ini artinya dia sedang menghapus dmverity. Jadi sehabis kita menginstal ROM, MIUI ataupun bahasa AOSP, kita tidak perlu lagi menginstal dmverity ataupun Magis, maka HP-nya nanti sudah bisa masuk home screen tanpa install 2 itu. Begitupun juga dengan TWRP OrangeVox.
karena dia sudah dapat DMVerti secara otomatis. Jadi nggak perlu install DMVerti lagi ya. Seperti ini, kita lihat sukses. Buat mendeteksi apakah HP-nya kena enkripsi atau enggak, karena ini proses upgrade ke Android 10. Walaupun ini hanya custom ROM. Perhatikan, kita reboot tapi tidak reboot sistem, tapi adalah reboot recovery, masuk recovery lagi, memastikan apakah HP-nya kena enkripsi atau enggak. Perhatikan, sekarang tampilannya berbeda. Redmi tadi di atas ada kunci logo, gambar logo terbuka, itu adalah tandanya HP-nya sudah di UBL. Perhatikan, install. Jika kita mengalami seperti ini, kita lihat tulisannya jadi kayak kena virus seperti ini, berarti HP-nya kena enkripsi. Maka kita diharuskan memformat data. Itulah nanti kalau kita reboot sistem, itu tidak akan bisa masuk home screen. Karena apa? Karena HP-nya kena enkripsi. Gimana caranya supaya enkripsinya hilang? Yaitu dengan cara memformat data. Ini biasa terjadi saat kita downgrade ataupun upgrade OS. Kita di wipe, terus kita format data, kita tekan yes, terus kita klik contreng, tunggu sampai kita lihat tulisannya encryption status encrypted with FBA. Otomatis HP yang tadi kena encrypt. Jika sudah kita format data, kita tinggal reboot sistem. Nanti kita tinggal tunggu HP-nya masuk home screen. Ini ada gambar kebuka, berarti HP-nya pertanda kalau HP sudah UBL tanpa tadi mengecek yang di opsi pengembang. Kita lihat, ini sudah masuk buat animasi. Insya Allah HP-nya sukses di flashing MIUI Android 10. Ini saya pakai ini supaya nanti kita nggak pegang-pegang. Kita tinggal tunggu. Biasanya booting ROM MIUI mau official ataupun custom ROM kurang lebih itu paling cepat 5 menit. Kita tinggal menunggu. Maka jangan lupa teman-teman, kalau kita mau flashing ROM MIUI, siapin kopi dan gorengan supaya tidak bete menunggunya. Kita lihat HP-nya sudah sukses diinstal MIUI Android 12, Android 10, MIUI 12. Mudah bukan tutorialnya dan sangat aman. Mungkin tadi ada kena encrypt, jadi kita kehilangan semua isi memori internal, tapi tidak apa-apa karena itu biasanya terjadi saat kita upgrade OS dari Android 9 ke Android 10. Biasanya pun kalau kita downgrade pun seperti demikian, kita harus kehilangan semua isi memori internal. Makanya saya jaga-jaga kalau filenya saya taruh di OTG karena punya pengalaman buruk seperti ini. Mudah bukan tutorialnya. Jadi urutannya adalah masuk TWRP, kedua wipe, itu hanya wipe data, cache dan Dalvik. Ketika itu saja jika kita memakai TWRP Orange Fog. Kalau di TWRP Pit Black cukup di wipe terus di sweep factory reset. Ketiga, reboot recovery. Ini hanya memastikan HP-nya kena encrypt atau enggak. Misalnya kalau kena encrypt, huruf-huruf di semua memori internal jadi seperti kena virus. Tapi jika kalau HP-nya tidak terkena enkripsi, huruf-hurufnya masih berupa normal, maka kita bisa di reboot sistem tanpa format data. Tadi kena enkripsi jadi harus format data. Yang keempat, dengan reboot sistem dan menunggu sampai masuk seperti ini. Mudah bukan tutorialnya? Jika lo ada kekurangan bisa klik komentar apa saja kekurangan dari video ini, mungkin masukannya kalau ada kekurangan apa, dan juga kalau ada masukan bisa pun komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita dari channel Ahmad SFT. Saya mohon maaf jika kalau ada ucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.